karena terkait dengan tema ataupun topik yang akan kita bahas hari ini adalah terkait upaya penanganan pemerlu masalah kesejahteraan sosial. Dan ini kayaknya merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan umum, Mbak ya. Banyak orang yang terlibat di dalam masalah kesejahteraan sosial ini. Baik, mungkin sebagai pembuka dulu nih, bisa disampaikan dulu apa sih sebenarnya pemerlu masalah kesejahteraan sosial ini, Pak, atau biasa kita singkat dengan PPMKS, Pak ya? PPKS. Sebutannya PMKS. PMKS. Berubah, sebenarnya sama sih isinya. Jadi PPKS. Oke, baik. Mungkin bisa digambarkan dulu nih, Pak, apa nih? Baik. Jadi mungkin kita awali dari pertama bahwa tugas daripada dinas sosial itu adalah melakukan penanganan masalah sosial. Nah, apa itu sebenarnya masalah sosial? Seperti yang diamanatkan oleh Permensos, sebenarnya permasalahan sosial itu ada 26 jenis sebenarnya, mulai anak terlantar, lansia terlantar, gepeng, pengemis, yang jumlahnya kalau disebut mungkin nanti kayak besar waktu nanti kita. Yang jelas PPKS itu secara jenisnya itu ada 26 jenis. Tetapi dari 26 jenis itu sebenarnya yang menjadi SPM Dinas Sosial Kabupaten Kota itu enggak semuanya. Yang menjadi SPM itu hanya ada 5. Ada 5. Ada 5 cuman. Itu adalah seperti balita terlantar, anak terlantar, gepeng pengemis, disabilitas, kemudian korban bencana. Nah, jadi yang lebih kami arahkan dalam penanganan kami adalah ke situ, walaupun sebenarnya ada juga hal-hal yang di luar itu tetap kami tangani gitu. Mungkin sedikit kita buka nih apa upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Yang pertama yang berhubungan dengan SPM dulu. Misalnya ini yang pertama tadi untuk anak terlantar ya. Untuk anak terlantar itu upaya penanganan yang kami berikan itu seandainya anak terlantar itu diantar, misalnya ada yang antar ternyata itu, maka yang kami berikan pelayanan adalah pertama itu adalah pemberian layanan dasarnya dulu. Misalnya dia agak sakit, misalnya, maka kita akan lakukan pemeriksaan kesehatannya. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan dasarnya pada saat itu? Kemudian adanya permakanan, pakaiannya, sandang pangannya. Ini kalau misalnya sudah ada yang mengantar. Tapi kalau tidak, kami juga masih punya program kegiatan di situ bunyinya penjangkauan, penjangkauan dan rujukan. Jadi seandainya ada kabar di sini ada anak terlantar, nah ini kami bisa melakukan penjangkauan melalui di bidangnya rehab tadi di Jamsos. Jadi kita jangkau, kita bawa. Nah, di situ kita berikan pelayanan kebutuhan dasar. Nah, nanti dari hasil asesmen, kita di situ kita setelah masuk ke rumah singgah diberikan asesmen. Kemudian kita akan mengetahui nih apa ininya lebih jauhnya. Kalau memang misalnya ini anak terlantar ini karena terpisah dengan orang tua, kita akan mengupayakan rujukan yang kami sebut dengan reunifikasi. Jadi kita harus mempertemukan dengan keluarganya. Seandainya nggak ada keluarga, mungkin kami upayakan komunikasikan ke panti agar bisa ditampung di panti. Dari banyaknya anak terlantar yang saat ini ditangani oleh dinas sosial, itu penyebab terlantar anaknya itu yang paling banyak karena apa, Pak? Sebenarnya anak terlantar di kita nggak banyak ya. Oh iya. Nggak banyak di situ. Yang lebih banyak itu justru orang terlantar. Gitu. Orang terlantar. Nanti kita bahas satu persatu saja. Gitu. Oke, kita lanjut saja sih. Kemudian ke orang terlantarnya tadi. Orang terlantar ini sebenarnya macam-macam kan. Itu bisa saja karena ada permasalahan keluarga dan segala macam, kemudian dia keluar. Nah, ini biasanya kami orang-orang terlantar ini kan dianggap oleh kawan-kawan di Satpol ini mengganggu ketertiban mungkin. Bagus, nah nanti misalnya di sana dapat razia itu biasanya bisa diantar oleh kawan-kawan Satpol atau nanti warga masyarakat yang kebetulan ketempatan mereka orang terlantar itu biasanya bisa menginformasikan gitu. Nah, itu biasanya diantar di kami, setelah kami terima, kami periksa, kami berikan kebutuhan dasarnya juga. Saya berikan kebutuhan dasar, juga sama sebenarnya setelah di asesmen, kita bisa melakukan reunifikasi atau rujukan. Dan ini terkadang ada yang sebenarnya separuh-separuh nih SPM-nya Pak Yuli ya, separuh-separuh. Misalnya ODGJ. ODGJ itu sebenarnya SPM-nya nggak di kita, SPM-nya di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, iya. Tetapi yang terjadi sekarang ini, ODGJ yang ada itu nggak ada keluarga gitu. Dan dia terlantar, mau nggak mau nih
ODGJ yang nggak ada keluarga, kita anggap orang terlantar, jadi kita yang menangani. Jadi secara kesehatan dia SPM-nya Dinas Kesehatan karena dia mengalami gangguan jiwa. Betul. Tetapi mungkin secara kesejahteraan sosialnya dia masuk ke ranahnya Dinas Sosial kembali karena dia termasuk terhadap orang terlantar seperti itu. Jadi kita membedakan kalau misalnya ada ODGJ tetapi masih di tempat keluarga, kemudian melapor ke kita tetap melakukan pendampingan untuk rujukan ke Sabanglihum tetap, tetapi keluarga harus ikut mendampingi karena dia nggak terlantar. Tetapi seandainya ini nggak ada keluarga, diantar ke kita atau kita yang jemput juga kadang-kadang mendampingi, itu nanti kita rujuk ke Sabanglihum itu dengan jaminan dari Dinas Sosial. Oh, dari Dinas Sosial. Baik. Seandainya memang warga kita untuk jaminan ke sana nggak ada BPJS ya kita, bahkan kita sempat pernah kemarin salah satu ODGJ gitu ya, yang di Tanah Laut itu karena nggak ada surat menyurat, kita minta tolong kawan-kawan Capil datang ke Dinas Sosial untuk melakukan perekaman. Nah begitu sudah sembuh, kita serahkan ke warga ke desa yang nggak ada keluarganya, obat kita berikan juga di sana dan titip pesan lah sama keluarga di sana. Iya, sungguh miris sekali sebenarnya kalau sampai ODGJ ini tidak ada keluarganya, Pak ya, apalagi dia terlantar dan kita tidak tahu asal muasal orang ini dari mana gitu. Karena ketika kita memberikan penanganan, selepas dia didapat penanganan mau diserahkan kemana lagi. Nah, untuk menghadapi kasus yang seperti itu gimana nih, Pak? Agak dilema juga kadang kita ya. Ada dilema, tetapi sebenarnya masih ada celah lah. Segala sesuatu kan pasti ada jalan keluarnya. Ini contoh kita ada satu ya. Ini kita masih proses. Ini ODGJ yang sebenarnya ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jadi kemarin itu karena sebenarnya ada keluarga, tetapi juga nggak mungkin untuk menangani atau memeliharanya. Untuk melihara karena sudah tua, nggak mungkin. Jadi begitu masuk Sabanglihum kemarin sembuh, dipulangkan ternyata obat segala macam nggak ada yang mengingatkan, sehingga kembali. Nah sekarang kita kembalikan lagi ke Sabanglihum dan selama proses dia ini belum pulang, ini kita sudah melakukan komunikasi ke panti. Harapan kita nanti yang panti di Banjarbaru yang X juga, yang X itu. Jadi ini kita masih nunggu. Ya nanti seandainya nanti dari panti ini sudah siap, kami komunikasi ke Sabanglihum. Kalau selesai, ini nggak kami antar pulang, kami masuk ke panti supaya nanti benar-benar sembuh, ada yang menjaga obat. Diberi sedikit pengetahuan nanti di panti sehingga mudah-mudahan kalau pulang dia bisa kembali normal seperti pada umumnya. Baik, Bapak tadi dalam penanganan kasus terlantar ini Pak ya, baik dia balita terlantar atau anak terlantar ataupun orang terlantar, Bapak tadi ada menyebutkan terkait dengan rumah singgah. Nah, boleh diceritakan nih Pak, rumah singgah itu apa, kemudian fungsinya seperti apa dan bagaimana kita bisa memanfaatkan rumah tersebut, rumah singgah tersebut? Sebenarnya rumah singgah itu bukan sebagai SPM, tetapi yang jadi masalah, saya tadi lupa menceritakan bahwa dari 5 SPM, dari 2 yang sudah kita bahas, dari 5 SPM itu bunyinya disabilitas, lansia, gepeng pengemis, kemudian korban bencana, itu di luar panti. Jadi kita itu nggak bisa bikin panti di daerah Kabupaten Tanah Laut ini kalau daerah gitu. Nah, tetapi permasalahannya, misalnya terjadi ada orang terlantar diantar ke kita, ke Dinas Sosial, atau ada misalnya juga korban bencana, pengungsi datang ke kita, kemana kita nempatkan? Nah, maka atas dasar itulah untuk optimalisasi pelayanan, kita berupaya sama kawan-kawan untuk membuat rumah singgah. Jadi prinsipnya rumah singgah itu adalah untuk menampung sementara. Untuk menampung sementara. Dan di peraturan kita bisa 3 hari ya. Nanti kalau nggak clear bisa ditambah menjadi 7 hari. Kalau juga belum bisa kita tambah menjadi 12 hari. Untuk keberadaan rumah singgah sendiri di Tanah Laut sekarang ada di mana Pak? Kalau rumah singgahnya Dinas Sosial itu sebenarnya juga berada di Dinas Sosial. Jadi berada di samping sebelah kiri. Kita punya 5 kamar. 5 kamar itu dari 5 kamar ada 3 kamar itu yang ranjang double twin, yang 2 itu ranjang tunggal tapi besar. Gitu. Untuk operasionalnya seperti apa tuh Pak? Atau kalau misalnya ada orang yang kita tempatkan di rumah singgah begitu kan? Kalau untuk operasional itu alhamdulillah setelah anggaran perubahan di 2022 kemarin itu sudah diakomodir oleh daerah. Alhamdulillah. Berarti segala keperluan untuk yang ditampung di rumah singgah itu disediakan Pak ya? 7 hari ya Mbak ya?
Maksimal di 7 hari? Iya, maksimal 7 hari, lumayan. Sampai 12 hari. Kamu ya? Kalau mungkin iya, ini khusus bisa yang terlantar. Bisa sampai 12 hari sebenarnya kalau memungkinkan. Tergantung pada kasusnya mungkin Pak ya. Kasusnya ya. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Mei ya Pak. Itu udah launching Pak Bupati. Launching Pak Bupati berbarengan dengan kita waktu meluncing aktivasi BPJS. Sudah ada yang memanfaatkan Pak untuk rumah singgah sampai dengan saat ini? Rumah singgah cukup banyak. Cuma kita nggak bawa data ya. Terus cukup banyak, tetapi kan nggak ini. Dan hari ini alhamdulillah kosong. Kemarin malam ya ada masuk. Kemarin malam masuk. Jadi keluar masuk aja. Oh seperti situ saja. Untuk kasus-kasus yang mungkin ringan Pak ya. Sementara untuk mereka bisa istirahat. Dukungan ketenagaan alhamdulillah barusan kita bulan tadi dapat kiriman dari kementerian untuk pendamping dan alhamdulillah itu bisa kita jadikan juga tenaga di situ, ada 2 pendamping. Dan saya rasa ini memang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat Pak terkait keberadaan rumah singgah ini agar benar-benar fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk penanganan masyarakat atau masalah kesejahteraan sosial ini diketahui secara luas oleh masyarakat. Seperti itu. Kemudian juga tadi kita baru bahas berapa ya, lupa deh. Kita baru bahas 2 Pak. Tadi anak terlantar, kemudian orang terlantar. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih gepeng nih Pak, gepeng dan pengemis. Gepeng dan pengemis ini juga menjadi masalah bagi masyarakat kita. Tetapi yang jadi masalah lagi bahwa gepeng pengemis di tempat kita ini sebenarnya ini bukan dari warga kita. Ya, pendatang. Bukan dari warga kita. Jadi kita beberapa kali itu biasanya dadakan di saat hari-hari besar kita kan, kita untuk antisipasi itu biasanya koordinasi dengan kawan-kawan Satpol karena kalau mengganggu tertiban keamanan ini kan landingnya kawan Satpol, kami nggak boleh, kami hanya mengikuti kan, hanya mengikuti. Setiap kali diadakan razia, jadi yang tertangkap itu justru setelah kita asesmen ternyata itu warga luar, selama kami melakukan razia sebenarnya hanya ada 2 ya rasanya yang memang warga kita. Yang memang warga kita. Fenomenanya selama ini nih Pak Eko yang kita lihat itu biasanya di hari Senin karena hari Senin hari pasar Pak ya. Karena dulu pernah dengar cerita juga ketika hari Senin itu datanglah satu pickup gitu kan, entah dari mana. Nah, itu yang kemudian mereka beroperasi di daerah Kabupaten Tanah Laut. Ganti kostum juga ya. Ya, ganti kostum seperti itu dan kebanyakan juga kan memanfaatkan event hari besar biasanya keagamaan seperti itu, seperti pembangunan masjid, pembangunan apa yang entah di daerah antah berantah di mana seperti itu. Jadi, nah untuk kasus seperti itu gimana sekarang ini Pak? Jadi begini, karena kita ceritakan tadi bahwa untuk gepeng pengemis itu ada yang dari warga kita walaupun nggak banyak, ada yang dari luar. Jadi ini dengan penanganan yang berbeda akhirnya kami. Untuk yang warga kita ini kemarin hanya ada 2 ini, maka setelah kami dibawa oleh Kabupaten Satpol, dibawa ke Dinas Sosial, memang kita tampung dulu, di rumah singgah. Kita beri kebutuhan dasar dan sedikit pemahaman. Setelah cukup kita kembalikan melalui camat kemarin, supaya ini nggak hanya tanggung jawab kami. Jadi kepala desa tahu, camat tahu, dan setelah kami tahan di sini, kita beri pembinaan, kita kembalikan, dan alhamdulillah. Karena itu juga jalan kami lewat biasanya tahu, sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Artinya kalaupun ada warga Tanah Laut yang mungkin akhirnya menjadi gepeng ini Pak ya, itu menjadi perhatian bagi kita semua seperti itu, termasuk kepada para pemangku kebijakan di daerahnya. Kemudian kalau yang ini memang warga dari luar, ini biasanya setelah kita asesmen, ini kita kembalikan, tetapi kami berikan pengantar, jadi kami mengembalikan nggak ke rumah, kami kembalikan ke dinas sosial setempat, supaya ada tanggung jawab bersama di sana. Betul. Mungkin kita angkat dulu ya. Baik, ada yang sudah bergabung di line telepon kita di kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa ini? Dari Ibu Yanti Bu di Saranghalang. Ibu Yanti di Saranghalang. Silakan Ibu Yanti, ada yang ingin mungkin ditanyakan dengan narasumber kita? Ya jadi kan begini Bu ya. Saat mungkin dari dulu, nah itu kan banyak sekali para pengamen yang mungkin berkeliaran, dari tempat makan yang ini ke tempat makan yang itu. Nah dan terkadang ada juga anak-anak yang sangat memperhatikan
anak-anak minta-minta kepada para kita yang waktu itu makan kan. Betul. Nah, entah itu ada yang menyuruh ataupun keinginan sendiri. Nah, itu kan sangat memperhatikan untuk anak-anak. Dari kecil udah minta-minta bagaimana besarnya nanti. Betul. Apalagi kalau minta-mintanya malam-malam ya Pak ya biasanya. Iya betul. Bos Lebaran. Jadi kan bagaimana itu kan untuk menyikapi hal itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Ini pertanyaannya terkait banyaknya pengamen-pengamen Pak yang juga mungkin sebenarnya kita serba salah Pak ya. Kalau kadang-kadang itu cukup mengganggu sih sebenarnya, tetapi di sisi lain dari sisi kemanusiaan kita melihat mereka juga mencari nafkah ini, jadi serba salah gitu. Nah terkait juga anak-anak tadi Pak, kadang-kadang malam-malam sampai jam 10 itu masih ada anak-anak yang minta-minta itu. Nah kita bingung ini anak siapa, orang tuanya di mana, sampai tengah malam seperti ini masih keluyuran seperti itu. Nah menyikapi fenomena yang seperti itu Pak Eko. Masih ada Ibu? Ibu Yanti masih ada mungkin? Nggih, masih ada Bu. Baik silahkan. Jadi begini. Yang sekarang kan takutnya itu kan Bu, kalau nggak dikasih kan kadang bisa memberikan ekspresi kesal, marah. Itu kan kita tuh agak merasa terganggu. Nah, gitu aja Bu. Itu saja yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Baik, terima kasih Ibu Yanti yang ada di Sarang-Harang. Silahkan langsung ditanggapi aja nih Pak Eko nih terkait keberadaan pengamen ini. Untuk yang anak-anak terlantar itu memang sebenarnya menjadi tanggung jawab dari dinas sosial. Tetapi dalam hal ini posisi masih di luar kan gitu, masih di luar. Sehingga ini kita terlebih dahulu harus menyikapi bahwa kita di daerah Kabupaten Tanah Lot ini sudah memiliki Perda nomor 7 tentang ketertiban keamanan, keamanan, dan juga Perda kita juga sosial juga ada. Ini sebenarnya perlu nanti keterlibatan dari kawan-kawan dari Satpol, karena dari Perdata Antibom itu bahwa jika ada sesuatu itu dianggap mengganggu ketertiban keamanan, ini boleh dilakukan penangkapan. Nah, setelah dilakukan penangkapan itu silahkan nanti diantar ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan. Tetapi kalau kami sendiri yang harus melakukan razia, ini bukan ranah kami kan, bukan ranah kami gitu. Jadi di Dinsos ini khusus pada penanganan Pak ya. Tapi untuk penertiban ini lebih kepada teman-teman di Satpol PP. Seandainya nanti kami diajak kayak misalnya penertiban di pasar, nggak masalah. Dan itu juga sudah biasa kami lakukan. Dan juga sebenarnya nggak hanya anak terlantar, kita juga menangani untuk wanita warawan sosial lah sebutannya, wanita warawan sosial yang dianggap ini nanti karena tingkat pendapatnya rendah ini menjadi rawan kan, rawan sosial. Seandainya itu dilakukan nanti mengganggu ketertiban di pinggir-pinggir itu, silakan nanti kalau misalnya dibawa ke dinas sosial, nanti kita asesmen, kita ada yang namanya pelatihan nanti di panti itu untuk wanita rawan sosial. Di sana biasanya diberikan keterampilan kayak menjahit, membuat kue, Pak, agar mereka bisa berwirausaha. Keluar dari pelatihan itu, cuma selama 6 bulan ini permasalahannya. Itu modal memang nggak dikasih, tapi semua peralatan itu diberikan biasanya, diberikan. Tetapi yang selama ini terjadi, Pak, ya kami untuk pelatihan nggak bayar katanya. Nanti mau dikasih, tapi yang kami tinggalkan 6 bulan ini itu masalahnya selama ini. Berarti selama pelatihan itu mereka benar-benar di sana, Pak. Tidak bolak-balik ke rumah gitu, tidak ya? Jadi pelatihan itu kita komunikasi, dan itu setiap 6 bulan sekali ya. Itu anak bisa. Jadi ada kami yang namanya di panti di Banjarbaru itu yang namanya PSBR itu. Jadi anak dan remaja itu. Ya mengikutilah pelatihannya. Oke, jadi kita balik lagi kepada kasus pengamen dan juga anak-anak yang malam-malam berkeliaran dan cukup mengganggu ini tadi Pak. Sebenarnya ini adalah pada ranah teman-teman di Satpol PP Pak ya untuk ketertibannya. Tapi kami seadanya diajak juga nggak apa-apa. Hanya saja kalau kami sendiri, ya kami nggak enak dong. Iya, karena memang bukan ranah seperti itu. Jadi Dinsos ini lebih kepada penanganannya penerima setelah ditertibkan oleh teman-teman Satpol PP, diserahkanlah kepada dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut seperti itu. Jadi kita sering itu, yang lebih sering sih kami dapat dari Satpol itu dari Satpol, di kawasan Polsek, di kawasan desa itu ODGJ biasanya malah ODGJ. Nih keberadaan orang-orang terlantar dan juga
permasalahan-permasalahan seperti pengamen dan ini kayaknya ke depannya kita nggak bisa sendirian nih Pak Eko. Iya, ke depan kami harus mengundang Pak Eko bareng dengan Satpol nih. Mungkin dengan seksi yang lain lagi yang mungkin kita khusus nanti akan membahas terkait bagaimana penanganan jadi sinergi, jadi tidak bisa sendiri-sendiri karena seperti pertanyaan dari Ibu Yanti tadi kan sebenarnya untuk ranah penertiban itu ada di teman-teman Satpol PP seperti itu ya. Sebenarnya kawan-kawan Satpol PP juga sudah melakukan itu sebenarnya. Ya mungkin yang diceritakan Bu Bu Yanti tadi belum diketahui kawan-kawan. Iya memang sih Pak, sekarang ini kadang-kadang ada yang marah-marah kalau nggak dikasih gitu. Walaupun nggak banyak sih yang ngeberinya ya, tapi ya mungkin sedikit mengganggu juga. Cukup mengganggu. Karena kemarin seperti itu. Saat kita dapat yang dianggap gepeng yang berada di Kabupaten Tanah Laut, benar-benar warga kita, itu kawan-kawan Satpol juga yang nganter. Karena kadang-kadang kalau dikasih nanti dia pergi, dia kasih tahu temennya, datang lagi yang baru. Jadi sepanjang kita makan itu, mungkin bisa sampai 5 atau 6 kali itu nanti itu kita ada. Nah jadi ini memang cukup meresahkan. Baik Pak, ada satu pertanyaan lagi nih yang masuk dari Pak Humaini yang ada di Sungai Riang. ODGJ yang ada di Pelehari ini termasuk penyandang masalah sosial jualah Pak. Nah bagaimana penanganan dari dinas Pak? Terima kasih. Kemudian juga ada Pak Jayadi di Pelehari. Amun ada anak terlantar Pak di Pelehari ini kayak apa penanganannya dari dinas? Apakah diberikan bantuan berkelanjutan atau dibina, dirumahkan dinsos Pak? Nah, bayi terlantar lebih ke situ katanya ada bayi terlantar. Nah ini jadi dua permasalahannya nih Pak. Yang pertama tadi tentang ODGJ, apakah mereka bagaimana penanganannya dari dinsos terhadap ODGJ ini? Kemudian untuk anak dan bayi yang terlantar ini diberikan bantuan berkelanjutan atau dibina, dirumahkan dinsos saja katanya seperti itu. Oke. Kalau untuk ODGJ mungkin beliau tadi baru masuk nih ya, sudah kita jelasin tadi bahwa ODGJ ini sebenarnya kalau masih ada keluarga ini masih menjadi tanggung jawab dari dinas kesehatan sebenarnya, langsung aja bawa ke rumah sakit. Tetapi kalau mau minta pendampingan kami dampingi, jadi gitu. Tetapi kalau ODGJ ini terlantar, maka kami ya terkenanya karena keterlantarannya itu ini ya kita yang akan tangani kan. Betul. Gitu. Nah terkait prosedur mungkin Pak yang tidak dipahami oleh masyarakat ini, bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat ini agar mereka bisa mengakses pelayanan dari dinas sosial terkait kasus-kasus keterlantaran atau ODGJ ini? Mungkin mereka harus datang ke dinas sosial dulu atau membuat permohonan atau mengajukan suatu proposal atau mungkin ada surat-surat yang harus mereka lengkapi, berkas-berkas yang harus mereka lengkapi. Seperti apa itu Pak prosesnya? Kalau ODGJ tadi kebetulan terlantar, itu bisa langsung saja. Bisa langsung saja. ODGJ-nya langsung dibawa ke dinsos seperti itu Pak? Ya, bisa langsung ke dinsos. Atau kalau juga pengen sama-sama kita fasilitasi ke Sabanglihum, kita sama-sama seperti itu. Tapi harapan kami kalau masih ada keluarga ini, kita sama-sama sama keluarga. Tapi kalau emang nggak ada keluarga, itu silahkan mau diantar ke dinas sosial atau ke rumah sakit yang di sini kan SPM rumah sakit sebenarnya apa dinas kesehatan kami hanya fasilitasi, tetap kita fasilitasi. Mungkin masyarakatnya yang biasanya sulit agak membawa ODGJ ke tempat kita selalu melakukan pendampingan. Selama personil kami ada gitu. Jadi memang ini kemarin malamnya lagi itu 3 orang rasanya, 3 orang. Jadi personil sudah berangkat ke sana. Ternyata ini datang lagi, jadi personilnya nggak pulang, ini langsung nyusul ke sana. Nah iya. Seberapa banyak untuk kasus ODGJ di Tanah Laut nih Pak Eko yang ditangani dinsos? Kalau ODGJ kan sebenarnya tadi tidak apa namanya, tidak menjadi SPM kami sebenarnya. Jadi kami masuknya ke terlantar secara keseluruhan. Terlantarnya Pak ya. Terlantarnya. Kalau kami masukkan ODGJ-nya itu SPM-nya bukan kami sebenarnya. Jadi kami keterlantarannya. Tapi pada kasus keterlantarannya. Oke, baik. Nah, seperti itu tadi mungkin kemudian untuk yang anak terlantar tadi Pak. Anak terlantar. Apakah dari dinsos ini diberikan bantuan berkelanjutan katanya atau seperti apa? Kalau untuk anak terlantarnya ini paling nanti mungkin kita ada keluarga atau tidak seperti itu. Masih ada keluarganya, ibunya misalnya atau siapa. Kalau tidak ini nanti mungkin silakan dilaporkan ke kami
penganggaran kan kita selama ini hanya dengan menggunakan penganggaran terencana. Jadi setelah ada data nanti Kabit Rehab mungkin akan mengusulkan juga bentuknya itu permakanan sebenarnya, permakanan. Dan kemudian kami juga akan memfasilitasi nanti ke provinsi. Biasanya di sana ada atensi nanti yang bantuannya juga nanti hasil dari asesmen juga, hasil asesmennya apa. Nah dari asesmen itulah nanti akan muncul maksimal nih Pak, maksimal bantuan yang bisa diterima oleh kasus terlantar ini. Yang selama ini kita hanya memberikan kebutuhan dasar permakanan. Berapa lama Pak? Itu setahun kita sekali ya, sekali. Tapi makanya nanti kalau untuk yang lebih untuk lebih jauhnya itu nanti kita lapor ke provinsi lagi, lapor ke provinsi atau kita melakukan komunikasi ke panti. Kita ada juga panti yang di Banjarbaru juga. Oh, panti sosial Pak ya. Jadi nanti kalau dilapor ke kami akan melakukan komunikasi ke panti. Ini bisa dimasukkan ke sana atau enggak kalau emang nggak ada keluarganya. Nah, terkait panti nih Pak, cukup menarik. Ulun dari tadi pengen nanya nih terkait panti nih. Di Tanah Laut kita belum punya panti Pak ya? Kita ada panti sebenarnya. Ada panti kita 2 ya. Panti yang sudah diizinnya 2. Ada izinnya 2. Tapi yang masih proses ada 2. Jadi ada 4 sebenarnya. Sebenarnya ada banyak panti. Tapi panti kita yang di sini kan itu semua panti bukan dari pendanaan pemerintah Pak ya. Swasta. Panti yang kita maksudnya ada panti yang didanai oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi. Baik. Apa perbedaan dari panti sosial dengan panti asuhan, Pak? Karena selama ini kita itu tahunya kalau panti itu panti asuhan seperti itu. Kita familiar dengan istilah panti asuhan, Pak ya. Sebenarnya apa ini panti sosial atau panti asuhan? Ini kita perlu memberikan pencerahan nih kepada masyarakat kita supaya jangan sampai mereka berpikir panti asuhan itu cuma tempat untuk menitipkan anak-anak yatim seperti itu. Nah, apakah dia punya fungsi yang lain atau memang antara panti asuhan dengan panti sosial ini beda nih, Bang? Silahkan. Oke, terima kasih. Daeta ya. Iya. Daeta. Jadi sebenarnya sama aja sih Bu, sebenarnya panti asuhan dengan panti sosial itu sama aja sih Bu sebenarnya. Artinya di sana ada pelayanan kesejahteraan sosial. Tinggal kita sendiri melihatnya tuh panti apa gitu, karena panti ini kan banyak juga Ibu. Jadi ada panti buat lansia, untuk orang tua, ada panti bina remaja, pemuda, kemudian juga ada panti untuk anak gitu. Nah, jadi kalau yang dikelola provinsi itu memang ada beberapa panti. Cuman kalau untuk kewenangan kabupaten Bu, seperti kata Pak Kadis tadi, kita ini tidak diperbolehkan sebenarnya di luar panti kita tidak ini. Diperbolehkan dengan menggunakan anggaran pemerintah. Nah di Tanah Laut ini kebetulan sudah ada berdiri panti yang swasta Bu, panti anak lah, LKSA kita menyebutnya Bu, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, jadi LKSA. Di mana itu letaknya? Nah itu yang punya daerah itu yang Tuntung Pandang, yang di Atu-Atu ya. Kemudian ada yang di itu RTH, depan RTH itu, Pejuang Insan itu. Kemudian masih ada yang proses lagi, ada yang dikait-kait, satunya lagi ada yang dibati-bati. Itu milik swasta atau swasta milik semua? Swasta semua. Untuk Tuntung Pandang itu sendiri swasta, bukan milik pemerintah? Yang di Atu-Atu. Kalau kita di dinas sosial itu kita biasanya menerima laporannya Ibu. Jadi pengelolaan mereka. Ya, swasta itu Bu. Itu swasta. Itu kasus khusus untuk panti-panti untuk anak ya Bang ya? Anak. Nah untuk panti lansia yang ulun tahu itu ada panti Werda yang ada di Bati-Bati. Iya. Itu juga swasta? Iya. Tapi istilahnya untuk pembinaannya itu tetap di bawah dari dinas sosial ya? Ya, semua perizinannya Ibu. Jadi kita memberikan, kalau perizinannya kan sudah semua dikelola oleh DPM PTSP Bu, cuman biasanya mereka minta rekomendasi dari dinas sosial. Untuk pembinaan terhadap kinerja mereka sendiri dalam kesehariannya itu apakah juga di bawah dari dinas sosial? Ya, kalau pemantauan atau pengawasannya Bang? Nah kebetulan di tempat ulun ini kan Bu, nama bidang itu pemberdayaan sosial ya. Jadi kita lebih pada lembaganya, kita lembaga LKSA-nya. Oh seperti itu. Baik, kita balik lagi ke topik kita nih, pemerlu masalah kesejahteraan sosial Bang, upaya-upaya penanganan pemerlu masalah kesejahteraan sosial. Apa sih gitu kan pemerlu masalah kesejahteraan sosial ini? Mungkin ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat juga. Siapa-siapa saja yang kita anggap sebagai pemerlu masalah kesejahteraan sosial ini? 26 tadi.
Ya, 26 itu banyak. Sebutkan saja Bang 26-nya. Gitu. Ya. Supaya masyarakat kita ini tahu gitu loh, yang apakah mereka ini termasuk terhadap pemerlu masalah kesejahteraan sosial atau kan kita juga mengantisipasi nih Bang, jangan sampai nanti timbul ya pemerlu-pemerlu yang dadakan gitu. Nah, jadi itu juga nanti akan jadi topik yang cukup menarik nih bagi kita karena kadang-kala ada ya sifatnya edisional seperti itu ya Bang ya, untuk pemerlu masalah. 5 yang SPM kita. Baik, silakan Bang Yamini. Oke, terima kasih. Jadi begini Bu, Mbak ada Eta ya? Iya Bang. Jadi begini, jadi salah satu indikator dari rencana jangka pendek pemerintah daerah Bu ya, salah satunya adalah kita itu dibebankan PMKS mandiri ya. Jadi PPKS mandiri. Jadi bagaimana kita memandirikan gitu mereka semua. Nah, sebenarnya Pak Kadis dengan kita semua sudah bersepakat bahwa kita harus proaktif gitu ya, artinya maksimal untuk memberdayakan dinas sosial ini. Nah, untuk PPKS sendiri Bu, sebenarnya ini ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Nah, itu kalau untuk penyandang masalahnya itu di bidang Pak Yuli itu. Jadi rehabilitasinya, perlindungan sosialnya. Jadi Pak Yuli bagiannya itu. Kalau Ulun ini bagian memberdayakan khususnya lagi pemberdayaan PSKS-nya, Bu. PSKS itu adalah potensi sumber kesejahteraan sosial. Jadi Ulun ini ibaratnya bagaimana memberdayakan orang-orang yang membantu untuk kemandirian PPKS atau PMKS. Nah, jadi di tempat Ulun ini bergeraknya di lembaga-lembaga, misalnya bagaimana Ulun memanfaatkan PSM, pekerja sosial masyarakat, bagaimana memberdayakan Karang Taruna, bagaimana memberdayakan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, bagaimana misalnya memberdayakan Pensosmas, penyuluh sosial masyarakat. Nah, mereka ini yang Ulun berdayakan untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial tadi. Kesejahteraan sosial. Jadi seperti Bu. Jadi Ulun lebih pada pemberdayaan lembaganya, pemberdayaan pilar sosialnya. Jadi misalnya gini, ada si A ini, mereka ini adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Betul. Itu pembinaannya ada di bidangnya Pak Yuli. Ya. Nah, kemudian di bidangnya Pak Yamin ini bagaimana Pak Yamin ini menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk membantu untuk si A ini tadi, seperti itu ya. Betul. Jadi begini Bu, jadi kita menyebut itu PSKS Bu, potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Potensi itu adalah perseorangan, keluarga, individu atau kelompok atau masyarakat secara umum yang mempunyai potensi untuk membantu kita dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Itu potensi. Kalau sumber itu semua tadi baik individu, kelompok, masyarakat yang sudah kita lakukan pelatihan, pendidikan, pembinaan. Nah, yang itu biasanya kayak seperti pekerja sosial masyarakat, pekerja sosial profesional maupun Karang Taruna maupun TKSK, mereka tuh kan sudah kita lakukan pelatihan, pembinaan. Nah, mereka itu disebut dengan potensi. Nah, kalau sumber itu masyarakat umum seperti kita ini. Semua kita ini berpotensi untuk misalnya mereka melakukan di tempat mereka itu kan biasanya ada PPKS Bu ya yang tidak mendapatkan informasi atau tidak ada mendapatkan akses untuk mendapat pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, mereka ini yang pilar-pilar sosial ini baik yang sudah dilatih maupun yang belum, mereka itu membantu kita. Oh, Pak, di wadah kami itu ada misalnya orang cacat, Pak, tapi nya pintar misalnya. Kada tahu Pak aksesnya kemana. Nah, itu mereka tangan-tangan mereka tuh yang menghubungkan ke kita atau mereka menemukan orang yang sudah tua, lumpuh, rumahnya ya sudah tidak layak segala macam. Nah, itu jadi kita pemberdayaan sosialnya, Bu. Jadi nanti Pak Yuli yang menangani orangnya. Ulun ke Pak Yuli dulu nih. Ada berapa orang sih Pak data yang kita miliki nih untuk sasaran kita untuk PMKS ini? Data sasaran kita PMKS-nya nih, ada berapa orang yang sudah terdata oleh Dinas Sosial nih? Banyak sekali ya di banyak Tanah sekali Laut. kalau di Tanah Laut ini. Yang jelas untuk penanganan kita terhadap khususnya SPM ya menjadi fokus kita. Untuk
anak itu, kemudian lansia sama disabilitas. Untuk yang tahun ini lansia sama disabilitas kita ada memberikan bantuan yang untuk lansianya itu beras. Ini dalam proses, ini sudah salur ini. Kemudian untuk disabilitas ini dalam bentuk uang, ya. Ini pun kita juga tadi kita minta bantuan juga dengan pihak desa. Memang perlu peran aktif ya, karena memang bantuan ini tidak boleh double. Artinya kalau sudah dapat dana desa atau PKH, tidak berhak untuk dapat yang ini. Nah, jadi memang proses verifikasinya itu sampai 2 kali kita. Nah, tahun ini sudah kita masukkan namanya. Kemudian tahun depan nanti kalau mau salur kita verifikasi lagi. Apakah ini masih termasuk sasaran atau tidak seperti itu? Atau akan dia mendapat di lain lagi sehingga tidak terjadi tumpang tindih? Nah, kemudian untuknya penanganan anak, ini kita juga ada tahun ini mengadakan pelatihan, pelatihan pembuatan kue, mungkin dalam waktu dekat nanti. Cuma tidak banyak ya, cuma 15 orang anak-anak yang memang terlantar yang kita prioritaskan, yang memang putus sekolah di bawah usia 18 tahun, yang putus sekolah kemudian terlantar ya. Ini yang kita prioritaskan. Jadi ini kita perlu bantuan memang dari kawan-kawan di desa, aparat desa maupun di kelurahan. Kemudian untuk penanganan tadi gepeng tadi sudah Bapak jelaskan. Bencana kita juga sudah siapkan kalau ada sesuatu lain hal. Untuk bencana kita siapkan dapur umum kalau di dinas sosial. Jadi untuk makanan pada saat bencana, kemudian pasca bencana, seperti itu. Jadi untuk makanan. Dapur umum ini komplit Pak ya, dari bahan, kemudian tenaga pekerjanya untuk mengolah makanannya, ya, dengan tenda-tendanya, dengan fasilitas dan lain sebagainya. Bahan makanan, kemudian untuk kompor segala macam. Ini kita memang harus siap. Untuk kalau terjadi bencana. Satu hal yang menjadi pertanyaan ulun nih Pak, pemerlu masalah kesejahteraan sosial ini apakah juga bisa kita samakan atau bisa kita kriteriakan sebagai masyarakat miskin Pak, sehingga perhitungannya nanti menjadi berapa besar tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut seperti itu? Apakah sama atau berbeda? Berbeda Pak ya. Berbeda. Nah jadi ini harus kita sepakati ini Pak. Antara miskin, antara pemerlu. Pemerlu belum tentu miskin. Tetapi miskin adalah pemerlu, seperti itu. Misalnya PPKS ini ada 10, tapi di antaranya 3 ini ada disabilitas. Boleh jadi dia nggak miskin, tapi dia masuk. Baik. Terlantar juga Pak ya. Jadi orang selama ini kan kita beranggapan seperti ini, orang tua terlantar. Padahal belum tentu orang tua itu terlantar dan miskin, karena dia punya anak yang merawat dia gitu. Selama ini kita berpendapat, orang tua ini terlantar. Kita pikir kita mendatanya semua begitu dulu Pak ya. Jadi kelihatan banyak banget gitu. Padahal pas kita seleksi lagi, kita urai lagi, ternyata mereka orang tua, lansia tapi tidak terlantar seperti itu. Kasus seperti itu gimana nih Bang? Bagaimana bisa dikatakan orang itu tidak terlantar, orang itu terlantar padahal kenyataannya dia tidak terlantar? Bisa cerita kasusnya, salah satu kasusnya mungkin kita dengan inisial saja mungkin. Contoh kasus. Apa mungkin tidak kepedulian anak-anaknya? Mungkin ini. Jadi terlantar. Sebenarnya kita nggak pengen ceritain ini masa lalu. Ya, masa lalu kata Karena kita temukan dulu data lansia terlantar kok begitu banyak. Apa ini benar? Iya. Nah ternyata ya seperti yang tadi. Akhirnya sebenarnya kalau masih ada anak, masih ada keluarga nggak terlantar. Jadi sekarang kita minimal kalau mau ngelihat terlantar kita cek dulu itu dari data kepala di kartu keluarga sendiri atau enggak dulu. Kalau dia sendiri baru kita cek. Kita cek. Kalau ternyata masih ada dalam kakak yang lain, ini belum tentu. Seperti itu ya. Jadi mungkin saja memang orang itu tidak terlantar, tapi kelihatannya seperti terlantar ya Bang ya. Mungkin dia hidup sendirian, seperti itu. Jadi jauh dari anak, mungkin seperti itu Bang Iwan ya. Mungkin dia punya anak, punya keluarga tapi jauh gitu. Jadi sehingga kelihatannya seperti masyarakat sekitarnya itu melihat beliau itu seperti terlantar, padahal tidak terlantar. Walaupun sendiri kan terkadang dia kalau masih
bisa memenuhi kebutuhan hidupnya layak, nggak terlantar sebenarnya. Tidak terlantar sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kita melihat karena dia orang tua, kasihan Pak ya. Jadi kelihatannya sudah sebenarnya tidak produktif lagi, tetapi harus masih mencari nafkah. Jadi dianggap sebagai orang yang memerlukan ini, pemerlu masalah kesejahteraan sosial seperti itu. Baik, Ulun tanya lagi nih sekali lagi nih Pak Yuli, jumlahnya nih Pak Yuli, berapa orang nih di Tanah Laut nih? Atau presentasinya saja? Ada juga. Yang terkait. Jadi untuk tahun 2022 yang sudah data kita yang sudah kita tangani kemarin itu untuk anak telantar ini ada 47 ya. Nah, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 15. Kemudian lanjut usia terlantar ini 13.880 ya. Lumayan memang perlu dianalogitanya. Lansia ya, kasus lansia. Kemudian untuk disabilitas data kita terakhir kemarin 646. Itu data kita terakhir yang disabilitas yang ada di Tanah Laut. 646. Yang sudah tertangani. Sudah tertangani. Untuk kasus bencana? Kalau bencana ada di situ. Bencana. Korban bencana ini untuk alam sendiri ini ada 8.081. Kemudian untuk korban bencana sosial ini 121. Ya. Itu. Bencana sosial? Iya, bencana sosial. Bencana sosial itu seperti apa Pak Yuli? Kayak iya, ada kejadian kapal pecah segala yang mungkin yang nelayan tenggelam seperti itu ya. Seperti itu. Seperti itu. Nah, Ulun baru tahu tuh kalau itu termasuk di dalam bencana sosial. Ulun pikir itu merupakan satu kasus kecelakaan seperti itu. Nah, ternyata itu ranahnya dari Dinas Sosial juga untuk penanganan hal-hal seperti itu, Pak ya. Kan mereka akhirnya menjadi orang terlantar juga. Iya, betul. Oh, terlantarnya itu Ibu ya. Terlantar. Mungkin sedikit Bu. Bu. Bencana juga itu. Sedikit Bu ya, ke Bang Yuli atau Bapak Yamin ini. Terkait disabilitas tadi saya menarik deh. Disabilitas yang punya potensi, punya skill Pak ya. Dan ini memastikan apakah dana yang diberikan itu memang untuk akses mereka untuk memulai usaha bekerja. Apakah mungkin ada program dari Dinas Sosial? Karena mungkin ada monitornya supaya memang dana ini dikhususkan untuk akses mereka untuk berusaha bekerja. Kita kan ada beberapa nih kita lihat kita sendiri, kita nggak sebut nama ya. Untuk disabilitas untuk bantuan itu dari pemerintah daerah dalam bentuk sebetulnya permakanan, ya permakanan. Sama dengan lansia juga untuk bahan pemakanan kebutuhannya. Untuk kebutuhan cuma dalam 1 tahun itu 1 kali aja. Dengan nominal yang sudah ditentukan. Jadi lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam permakanan Pak ya. Jadi diberikan bantuan 1 kali dalam setahun. 1 tahun. Apakah setelah diberikan bantuan itu nanti ada pengawasan lagi nih Pak? Apakah nanti jadi dikasih sekali nih kan, kemudian diawasi. Apakah kedepannya nanti dia masih perlu bantuan atau tidak seperti itu? Bagaimana perkembangan kehidupan dia seperti itu masih jadi pengawasan dari Dinas Sosial nggak? Masih. Jadi bisa tambahkan sedikit, bisa tambahkan. Jadi untuk penanganan disabilitas itu seperti yang kita tadi karena belum selesai tadi terpotong, bahwa pertama sasaran disabilitas itu upaya yang diberikan adalah dengan kebutuhan dasar melalui pertama tadi kayak bansos yang disediakan Pak Yuli. Tetapi juga kami dari daerah juga melakukan peningkatan keterampilan juga sebenarnya. Pelatihan keterampilan. Jadi tahun tadi kita melakukan keterampilan pelatihan sasirangan seperti itu. Sasirangan. Selain itu nanti para disabilitas ini kan sebenarnya dia oke lah kalau sekarang masih ada yang ngurus. Tetapi yang lebih penting lagi bagaimana nanti kalau sudah nggak ada yang mengampu mereka kan harus berdiri sendiri. Makanya diperlukan adanya keterampilan. Maka kami selalu mendorong kawan-kawan disabilitas ini untuk mengarahkan ke panti sebenarnya. Ada 2 panti kita yang ini, jadi bisa kita kirim nanti ke panti Iskaya Banaran atau ke panti Tuna
yang Fajar Harapan itu. Jadi ini kita tiap 6 bulan ini, tiap 6 bulan kirim terus. Jadi nanti rekrutmen di kita, setelah di asesmen sama kawan-kawan panti, nanti hasil tes nanti disampaikan kita yang antar ke sana. Dan ini mungkin kita kapan ada kemarin sudah ada penjemputan lagi ya. Penjemputan lagi. Jadi seperti itu. Jadi anak, remaja, kemudian disabilitas. Nah, kalau lansia kita sih jarang-jarang karena terbatas. Kalau lansia terbatas seperti itu. Oke, tadi ada satu Pak yang ingin mungkin jadi fenomena besar juga di masyarakat kita terkait bansos tadi nih Pak Yuli ya. Jadi untuk penerima bansos, banyak kasus yang mengatakan bahwa kami terdaftar sebagai penerima bansos tetapi ternyata kami tidak mendapatkan bansos, atau misalnya orang tersebut tidak layak untuk mendapatkan bansos tetapi ternyata dia dapat bansos. Ini fenomena seperti ini bagaimana Dinsos menanganinya nih Pak? Ini banyak sekali keluhan-keluhan tentang hal ini yang masuk ke kita. Menanggapi hal ini mungkin kita perlu tahu dulu sebutan bansos ini kan macam-macam. Ini bansos yang dari mana? Misalnya jadi macam-macam bansos Pak ya. Di saat kita ada edaran dari Permenkyu, muncul edaran Permenkyu, daerah harus menggulirkan anggaran 2% dari DAU. Siapa yang harus dapat? Miskin, kemudian ojek, nelayan, lansia, disabilitas, kemudian UMKM. Nah, tahunya orang semua itu ke kita, ke dinas sosial. Padahal kalau UMKM yang nyalurkan bukan kita. Dari Kopdam. Kemudian kalau nelayan ya di KPP. Nah, tapi orang tahunya semua bansos lalu mereka membanding. Dari kami kan disabilitas, lansia ya memang kayak gitu. Nah, kawan-kawan yang sebelah disabilitas lansia ini ngelihat yang UMKM dapat punya mobil kan. Nah, itu lebih kaya dari kawan saya sebelah katanya. Tapi dapat bansos. Tapi nggak salah karena memang di Permenkyu-nya UMKM. Bukan untuk orang yang tidak mampu seperti bukan itu. Salah di sana, bukan salah benar karena rata-rata begitu. Hanya saja penyalurannya berbeda. Berbeda kalau UMKM itu baik. Nah, kemudian sama-sama dari dinas sosial lagi ya. Misalnya jadi kita ini harus berbicara mulai data dari TKS ini berarti. Data dari TKS. Dari data dari TKS kita 125.000 ya? Betul Pak. Data dari TKS ini datanya diambil dari desa. Jadi di desa itu ada yang namanya Obdes. Obdes yang mengentry. Kemudian hasil entrian itu terverifikasi, kita approve juga kan itu. Kemudian terintegrasi di Pusdalo. Nah, dari data itu kemudian diverifikasi secara sistem, muncullah 4 desil, 4 kriteria, desil 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya nanti dari 4 desil ini, desil 1 atau desil 2, yang punya anak bayi, atau punya balita, punya disabilitas atau lansia, dapatlah dia ini program dari PKH, program PKH. Kemudian sisanya lagi, dapat program BPNT. Sisanya lagi mungkin hanya mendapatkan PBI dari APBN. Nah, perlu diketahui bahwa program PKH, BPNT, dan PBI ini kita nggak bisa intervensi. Karena ini data dari desa, masuk ke pusat, uangnya uang pusat, gitu. Uangnya uang pusat. Dan di sini kita ada pendamping yang dari pusat, mereka yang menangani untuk PKH-nya. Langsung ke desa Pak ya, itu penentuan sasarannya itu langsung dari desa. Desa yang mengentry, validasinya di desa, masuk. Tetapi nanti yang menentukan dapat enggak itu di Pusdatin. Kita nggak tahu, kita aja bingung jadinya kadang-kadang. Jadi kita cuma hanya akan melakukan monitoring dari BNBA yang ada ini. Salur apa tidak, berapa jumlahnya, hanya itu yang kita lakukan. Nah, kalau yang dipermasalahkan ini kita nggak bisa turut campur ini. Tetapi kemudian kan dari data tadi kan masih ada yang tertinggal nih, dari setelah diambil PKH, BPNT, ini tadi masih ada yang tertinggal. Inilah yang data-data inilah yang disabilitas dan lansianya kami ambil lagi untuk mendapatkan bansos. Yang beras disampaikan Pak Kabit tadi, kemudian disabilitas yang uang ya sebenarnya untuk permakanan juga. Selama di dalam data tadi tidak atau belum mendapat bantuan dari DD, ini kan kita nggak boleh rangkap. Jadi dari pusat ini sudah BPNT, PKH, kita ngambil.
Tapi kan desa juga ngambil lagi untuk DD. Nah, kalau ternyata nanti setelah verifikasi lagi ada double, ini kita keluarkan dulu. Karena nggak boleh double dan tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang. Jadi harus salah satu saja Pak ya. Kalau dia sudah menerima dari dana desa, dia tidak bisa lagi mengakses bansos yang dari dana lain-lainnya. Pertama itu, kedua tidak berulang, harus berganti. Kalau misalnya tahun ini dapat, tahun depan nggak boleh. Oh, seperti itu. Ya, yang bansosnya. Nah, ini juga harus pencerahan nih. Masyarakat kita sering semalam aku dapat, hari ini kada dapat lagi. Berikutnya boleh. Karena seperti itu boleh. Jadi seperti itu. Jadi Deta, kita memang biasanya memberitahukan ke masyarakat untuk menjamin bahwa tiap orang akan mendapatkan bansos, terutama untuk yang kurang beruntung, baik itu lansia, disabilitas, fakir miskin. Nah, makanya kita biasanya memilah jangan sampai satu orang itu dapat 2 bansos gitu, karena untuk pemerataan. Jadi seperti itu. Nah, betul sekali kata Pak Kadis tadi, memang kalau bansos yang berasal dari pusat, memang kita tidak bisa mengintervensi, karena by name by address-nya maupun besaran bantuannya semuanya itu dari pusat. Jadi kita di daerah tinggal mengawal, mendampingi agar bansos tersebut sampai kepada keluarga penerima manfaat, sasarannya seperti itu. Nah, untuk menyikapi itu kata Pak Kadis tadi betul juga. Jadi untuk bansos yang bersumber dari dana daerah, baik itu BLT-DD maupun ada yang sifatnya insidental Pak ya, seperti bansos inflasi kemarin, ya kita kenakan itu untuk KPM yang belum pernah menerima bansos dari pusat. Ya, seperti itu. Oke, jadi secara umumnya bisa ulun tarik satu kesimpulan bahwa untuk kasus bansos nih Pak ya, yang pertama kita harus tahu dulu nih jenis-jenis bansos yang ada di fasilitasi oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, siapa saja sasaran dari jenis-jenis bansos itu tadi yang harus kita perhatikan juga. Kemudian yang ketiga, bahwa bansos itu tidak boleh tumpang tindih, tidak boleh double gitu ya. Kemudian yang keempat, pemberian bansos tidak boleh berulang. Jadi tahun ini dia dapat, yang tidak boleh berulang itu khusus yang bansos daerah. Untuk yang bansos daerah tidak boleh berulang. Kalau ya. yang dari pusat, justru terus-menerus. Terus-menerus yang dari pusat. Nah, itu juga. Jadi inilah yang menjawab dari keresahan-keresahan masyarakat kita selama ini. Ulun sendiri Pak yang tidak tahu ternyata bansos ini seperti ini. Kadang bingung juga ketika mendengar keluhan-keluhan. Kebetulan kita di Diskominfo di seksi kemitraan penyiaran ini Pak, kita mengelola juga terkait pengaduan masyarakat melalui lapor. Jadi yang paling banyak itu adalah terkait BLT bansos ini. Ulun kada dapat bansos lagi ini. Jadi Dinsos ini kayaknya cukup cukup banyak disenangi oleh pelapor untuk kasus-kasus. Nah, tambahan sedikit data. Jadi gini. Jadi biasanya ada masyarakat yang mendapatkan 2 bansos. Satu dia bansos dari pusat, 2 bansos dari daerah. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kita biasanya memberikan saran ambil pilih yang pusat. Karena pusat ini pertamanya mereka berkelanjutan, yang kedua sekali keluar dari pusat itu masuknya tuh susah banget untuk masuk ke data mereka gitu, untuk mendapatkan bantuan seperti itu, karena harus bersaing dengan ribuan data yang lain. Walaupun besarannya misalnya untuk bansos pusat tuh 300.000 misalnya per bulan ya, sementara BLT-DD mungkin anggap aja 500-600 lebih besar ya. Cuma itu kan insidental. Nanti bisa jadi BLT-DD ini dia tidak ada masanya lagi berakhir. Sementara untuk pusat apapun namanya dari dulu tuh kan ganti-ganti namanya. Ada bantuan sembako, ada bantuan non tunai, tapi continue ya. Tapi dia continue. Ada terus seperti itu. Oke. Nah, baik. Tidak terasa Pak Eko 1 jam yang katanya tadi requestnya diseling-selingin lagu gitu ya. Ternyata untuk membahas masalah kesejahteraan sosial ini kayaknya tidak cukup 1 jam. Malah lewat. Mulai dari kita mempermasalahkan bagaimana penanganan kasus-kasus terlantar, gepeng, pengemis dan masalah-masalah sosial yang ada di tanah laut atau di masyarakat kita, sampai kepada BLT, bansos, kemudian juga hal-hal lain yang kita bahas di pagi hari ini. Mungkin di lain waktu nanti kita lebih spesifik lagi Pak Eko. Kedepannya kami berharap nanti bisa Dinsos dengan Satpol PP terkait kita kepada masalah penanganan gepeng dan pengemis. Mungkin kita lebih fokus
Betul, lebih fokus ke situ. Nanti kita sanding bertiga seperti itu. Tolong yang bikin jadwal nanti ya dikondisikan. Karena memang kita tidak ingin keresahan-keresahan masyarakat ini menjadi suatu isu yang pada akhirnya nanti akan berdampak kepada penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah. Itu yang kita harapkan. Baik, Pak Eko cukup panjang lebar juga bersama Bang Yamini dan Pak Yuli ya, kita membahas terkait pemerlu masalah kesejahteraan sosial di kesempatan pagi hari ini. Namun ujar pepatah lawas itu yang biasanya kita dengar, waktu yang mempertemukan, waktu juga yang memisahkan kita. Sudah lepas 15 menit dari pukul 10 di kesempatan pagi hari ini. Tanah Laut Menyapa mungkin harus kita akhiri dulu, Pak. Kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Closing statement Pak Eko sebelum kita akhiri talkshow kita di pagi hari ini yang untuk masyarakat kita. Ya, tentunya kita berharap pada seluruh warga Kabupaten Tanah Laut, sekiranya ada hal-hal yang nggak berkenan, silakan saja datang ke dinas sosial, tanyakan, baik itu secara langsung nanti karena kita juga punya ruangan pengaduan, jadi silakan mengadu ke kami nanti akan berikan pencerahan sesuai dengan permasalahan yang didapat. Misalnya nanti bertanya tentang BPNT atau PKH nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan pendamping PKH, atau nanti akan menanyakan tentang BPNT nanti kawan-kawan dari daya sos atau bansos yang diberikan daerah itu nanti bisa ke kawan-kawan rehab, atau juga kasus-kasus lain misalnya anak-anak berhadapan hukum silakan, atau mau konseling silakan datang ke ruang pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Pada prinsipnya Dinas Sosial siap melayani, Pak ya. Siap melayani. Baik, rekan-rekan Tutung Paneng FM, demikian bincang-bincang kita pagi hari ini bersama narasumber kita dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi masyarakat kita, memberikan pencerahan juga kepada masyarakat kita terkait fenomena-fenomena kasus sosial yang selama ini banyak terjadi di masyarakat kita.